Halo semuanya, balik lagi di channel Feris. Kembali lagi gua mau bahas seputar zodiak kalian. Tentunya topik yang bikin orang tuh banyak yang penasaran. Apa sih zodiak yang paling egois dan zodiak yang paling tidak egois? Di sini gua mau bahas satu persatu ya, dari mulai paling egois sampai yang tidak egois. Pokoknya kalian stay tune terus di sini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Setelah itu, kalau kalian udah subscribe, gua mau langsung bahas ke zodiak pertama yang paling egois. Kalau kalian sudah subscribe, gua langsung bahas aja ke zodiak yang pertama, zodiak yang paling egois. Jatuh kepada Leo. Sebelum gua kasih tahu juga pasti kalian udah pada tahu lah ya. Sudah pada menebak ya. Karena Leo ini di dalam zodiak itu bagaikan raja dan ratunya. Leo itu tipikal orang yang percaya diri banget dan suka jadi pusat perhatian. Mereka itu kalau lagi punya tujuan, mereka bakal ngelakuin apa aja sampai dia dapat apa yang mereka tuju. Masalahnya adalah saking fokusnya terhadap apa yang dia kejar, apa yang dia tuju, mereka tuh sampai lupa dengerin nasihat orang lain. Tapi sisi positif dari Leo ini adalah mereka punya hati yang loyal banget terhadap orang-orang yang mereka sayangi. Cuma gayanya aja yang terkesan dia nggak mau diduluin. Dan memang mereka itu pengennya dia yang duluan. Apa-apa tuh dia yang harus duluan. Setelah dari Leo, kita akan masuk ke zodiak yang kedua yang paling egois. Kalian udah bisa menebak siapa? Tentunya kalian juga sudah pasti bisa menebak ya. Siapa lagi kalau bukan Aries? Si penuh semangat dan percaya diri. Saking percaya dirinya, saking semangatnya, terkadang mereka tuh terlalu spontan dalam mengambil keputusan. Sampai-sampai mereka hiraukan perasaan orang lain di sekitar. Tipikal khas dari Aries ini adalah mereka tuh nggak mau kalah. Sukanya tuh kalau apa-apa tuh pengen cepet dan pengen selalu menang. Dalam berargumen pun dia nggak pernah mau kalah. Mereka tuh kalau udah ngerasa bener, udah tetap di pada pendiriannya. Pokoknya kalau udah punya pendapat, mereka tuh susah untuk digugat, susah untuk diubah. Tapi dibalik sifatnya yang keras kepala ini, Aries ini punya jiwa yang tulus dan setia. Aries ini sebenarnya tulus dan jujur, cuma kadang caranya aja yang agak kasar. Setelah Leo dan Aries, kita masuk ke zodiak yang paling keras kepala di urutan nomor ketiga, jatuh kepada Scorpio. Ya, Scorpio masuk ke jajaran urutan ketiga yang paling egois. Egoisnya kenapa? Scorpio ini egoisnya tinggi karena mereka menjaga harga diri. Mereka ini nggak mau kelihatan lemah, apalagi di hadapan orang-orang yang mereka tuh nggak suka atau orang-orang yang mereka nggak percaya. Tipikal khas Scorpio, mereka ini kalau sudah sakit hati, mereka bakal cuek total dan susah untuk memaafkan. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang punya temennya Scorpio atau pasangannya Scorpio. Jangan coba-coba deh ya bikin ulah kepada mereka. Kalinya kalian bikin kesalahan, bikin kesel mereka, sakit hati mereka, mereka nggak akan buka pintu maaf lagi. Dan mereka akan menghindar dari kamu perlahan. Tapi anehnya dari Scorpio ya, di balik sisi egonya mereka tinggi, mereka itu kalau udah sayang sama seseorang, mereka bisa menjadi pelindung banget ya. Menjadi pelindung orang-orang yang ia sayangi. Jadi egonya Scorpio ini lebih seperti sebagai perisai ya, biar mereka tuh nggak disakiti lagi. Scorpio kita tinggalkan dan kita akan masuk ke zodiak paling egois keempat, jatuh kepada Capricorn. Capricorn ini si sosok yang realistis dan ambisius. Tipikal Capricorn adalah mereka tuh terlalu fokus sama tujuan hidup sampai lupa mereka tuh dalam hal istirahat. Mereka tuh kurang istirahat. Kalau udah fokus sama tujuan, mereka lupa diri, lupa untuk istirahat. Dan kalau lagi ngejar sesuatu, mereka tuh bakal lupa juga dengan orang-orang sekitar, termasuk orang terdekat seperti pasangan. Tapi bukan berarti mereka jahat. Mereka tuh lagi ngejar yang diimpikan aja biar hasil maksimal. Capricorn ini punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi kalau mereka lagi kerja, jangan coba-coba deh ganggu mereka ya. Kalau kamu nggak mau dicuekin. Capricorn kita tinggalkan dan masuk ke zodiak egois kelima, jatuh kepada Virgo.
Virgo itu perfeksionis. Virgo ini termasuk zodiak yang punya standar tinggi dan suka mengatur orang. Mereka suka mengatur orang karena mereka tuh pengen semuanya berjalan dengan lancar dan hasil yang terbaik. Cuma masalahnya mereka tuh selalu beranggapan ide mereka yang paling benar. Sebenarnya Virgo ini orangnya peduli, cuma dalam mengekspresikan kepedulian mereka itu dalam hal kritik. Jadi kalau kalian dikritik sama Virgo, itu pertanda mereka tuh sayang sama kamu. Karena kalau mereka nggak kritik, mereka nggak peduli berarti sama kamu. Jadi kalau mereka ngomel, tandanya dia sayang. Yang keenam, Sagittarius, ya, zodiak egois yang keenam jatuh kepada Sagittarius. Kalau berarti yang keenam ini egois enggak egois juga enggak, ya, ada di tengah-tengah. Sagittarius ini tipikal orang yang suka petualangan dan suka kebebasan. Mereka itu cenderung tidak terlalu egois kalau hal materi, tapi akan egois dari sisi kebebasan atau petualangan. Jadi mereka tuh nggak suka dikekang, diatur, apalagi dalam hal kebebasannya. Asal kalian dapat memahami karakter mereka, ngasih ruang buat mereka kebebasannya, mereka tuh sebetulnya bisa menjadi partner atau bisa menjadi pasangan yang terbaik buat kalian dan pasangan yang asik. Selanjutnya, setelah Sagittarius, masuk ke zodiak paling egois yang ketujuh jatuh kepada Aquarius. Aquarius itu tipikal zodiak yang logis dan suka mikir yang out of the box. Terkadang mereka itu terlihat cuek, dingin gitu ya, apalagi misalkan pasangannya mikirnya kok pasangan gue itu cuek banget, atau teman kalian gitu ya. Kok temen gue tuh cuek banget, kayak yang nggak perhatian. Sebetulnya mereka tuh bukannya nggak perhatian. Mereka tuh sedang merencanakan atau sedang punya misi menjalankan idenya atau menjalankan prinsip hidupnya. Aquarius itu nggak terlalu peduli sama drama, tapi bisa kelihatan egois karena kurang terbukanya secara emosional. Tapi begitu kamu deket dan tahu lebih dalam tentang sosok Aquarius, kamu bakal ngerasain bahwa sebetulnya mereka ini orangnya peduli banget dan sayang banget, apalagi terhadap pasangannya. Cuma memang caranya aja yang unik, cara yang khas dari Aquarius. Zodiak yang paling egois urutan ke-8 jatuh kepada Taurus. Taurus ini terkenal zodiak yang paling tenang dan sabar, tapi kalau udah punya pendirian, mereka itu susah banget buat diubah. Mereka ini akan egois dalam hal rutinitas dan kenyamanan. Kalau rutinitasnya diganggu atau kenyamanannya diganggu, mereka bakal terlihat sisi egoisnya, bakal kelihatan egoisnya mereka. Tapi di luar itu, Taurus ini bisa diandalkan banget dan sangat setia. Jadi Taurus ini tipikal sosok orang yang akan selalu ada buat kamu. Oke, next kita masuk ke zodiak yang paling tidak egois urutan ke-9 jatuh kepada siapa lagi ya kalau bukan Gemini. Gemini ini tipikal orang yang fleksibel dan mudah bergaul. Mereka itu nggak terlalu egois ya orangnya tuh, tapi bisa berubah-ubah tergantung mood hatinya. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena mereka itu kadang pengen diperhatiin, kadang mereka juga pengen sendiri. Jadi susah ditebak. Jadi kalian kalau bergaul atau punya pasangan Gemini ya harus tahu lah ya. Kalau dia lagi pengen sendiri berarti dia pasti diam. Kalau mereka pengen diperhatiin berarti dia pasti manja gitu ya. Karena tipikal Gemini ini suka komunikasi, mereka tuh kalau udah berbuat kesalahan cepet buat nyadarnya, sadar kalau dia tuh memang salah. Egonya ringan, tapi perasaannya cepat berubah-berubah. Itulah sosok Gemini. Kita tinggalkan Gemini dan akan masuk ke zodiak egois ke-10 jatuh kepada Cancer. Cancer itu berhati lembut. Lembut banget. Saking lembutnya, mereka tuh lebih mikirin orang lain dibanding mikirin diri sendiri loh. Apalagi dalam hal urusan keluarga atau orang yang ia sayangi. Dan kalau ada masalah, mereka tuh lebih memilih untuk diam daripada ribut, daripada harus diladenin, jatuhnya jadi lebih panjang, makin besar masalahnya. Dan kalau kamu nyakitin Cancer, Cancer itu nggak akan langsung marah.
cuma perlahan mereka akan mundur dan setelah itu menghilang dan tidak akan pernah kembali. Kita lanjut yang ke-11, zodiak yang egonya tuh di urutan ke-11 jatuh kepada Libra. Kalau udah 11 gini berarti udah gak egois berarti ya. Karena sudah akhir dari urutan 1 sampai 11. Berarti udah bukan egois lagi ya. Libra termasuk orang yang paling tidak egois. Kenapa Libra tidak egois? Karena tipikal dari Libra ini sosok yang cinta damai. Libra nggak suka konflik dan lebih mementingkan keadilan ya daripada harus berkonflik. Saking pengen semua hal tuh damai ya, Libra tuh terkadang dan sering banget ngalah. Mereka tuh lebih baik tersakiti daripada sesuatu menjadi masalah. Tapi hati-hati ya buat kalian yang punya pasangan Libra, jaga perasaan mereka. Buat teman-teman yang punya sahabatnya Libra, jangan seenaknya mentang-mentang Libra ini orangnya baik, lu jadi seenaknya memperlakukan mereka, tapi jangan gitu juga ya. Dan buat kalian yang pasangannya Libra, kalian juga jangan seenaknya mentang-mentang pasangannya sabar dan gak pernah komplain. Lu tetap harus menjaga perasaan mereka, oke? Libra kita tinggalkan dan inilah zodiak yang paling tidak egois dari ke-11 zodiak lainnya, jatuh kepada Pisces. Pisces adalah zodiak paling lembut dan paling tidak egois dari zodiak lainnya. Kenapa? Karena mereka ini gampang kasihan. Pisces ini juga hatinya tuh gampang luluh dan suka banget membantu orang dan nurut banget. Meskipun hatinya tersakiti, mereka bakal tetap nurut. Jadi kalau punya teman Pisces ya hargai mereka. Mereka ini orangnya baik, berhati lembut. Jangan pernah memanfaatkan situasi kebaikan mereka deh, pokoknya gitu ya. Dan kalau dalam urusan rumah tangga, Pisces ini secapek-capeknya mereka tuh nggak akan pernah nolak ajakan pasangan loh. Saking lembutnya mereka, saking baiknya mereka, saking selalu mengalahnya mereka tuh nggak pernah nolak. Saking lembutnya, Pisces adalah orang yang paling rela tersakiti asal orang lain bahagia. Nah itulah ya zodiak yang paling egois dan paling tidak egois udah gua bahas dari 1 sampai 12. Semoga terhibur, semoga bermanfaat buat kalian. Satu hal catatan buat kalian, jangan terlalu baper, jangan terlalu dianggap serius, anggap aja ini hiburan ya. Balik lagi semuanya kembali ke personal masing-masing. Tapi secara umum, secara garis besar dilihat dari astrologi, zodiak yang egois dan paling tidak egois bisa tergambarkan seperti yang udah gua bahas ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar kalian tidak ketinggalan zodiak-zodiak lainnya atau seputar informasi zodiak kalian yang lainnya. Gua undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.